Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya. Saya dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bale Bandung. Saya menjadi dosen sejak akhir tahun 2016, di mana saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai sekretaris program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Tumbuhan Pengganggu, yang merupakan mata kuliah wajib di program studi agroteknologi yang mempunyai bobot 3 SKS yang diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi agroteknologi pada semester 5. Terdapat 5 capaian pembelajaran program studi, di mana lulusannya pertama mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teoritis agronomi, pemuliaan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian dalam neksus pertanian lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mampu menerapkan teknologi budidaya yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan yang didasari penguasaan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice. Baik, berikutnya kami jelaskan mata kuliah tersebut dengan lebih detail dalam kerangka DIE atau Delivery Interaction and Assessment. Pada mata kuliah ini, selain dilakukan pendekatan ekspositorik, di mana materi disampaikan langsung oleh dosen, juga dilakukan berbagai interaksi, misalnya tanya jawab dan diskusi. Selain itu juga dilakukan pendekatan heuristik yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, mulai studi kasus dan simulasi serta tugas praktek kelompok. Dengan demikian, selain mahasiswa diharapkan mampu menguasai 3 materi di atas, juga mereka dapat mengalami atau experience dalam memberikan solusi atas suatu masalah. Secara lebih spesifik disampaikan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk yang pertama adalah mengetahui pengertian gulma, keuntungan, dan kerugian gulma. Yang kedua, mampu memahami klasifikasi dan identifikasi gulma. Yang ketiga, menerapkan konsep teknologi pengelolaan dan pengendalian gulma. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengendalian gulma secara kimia serta aplikasi herbisida. Lebih detail, dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian gulma secara umum, subjektif, dan menurut para ahli. 2. Menggali peran positif beberapa jenis gulma dan kerugian tanaman akibat gulma. Ketiga, menerangkan rentang hidup, adaptasi, dan habitat gulma. 4. Menguraikan morfologi, fisiologi, dan kebiasaan tumbuh gulma. 5. Mendiskusikan tentang cara dan pedoman identifikasi gulma. Yang keenam, menjabarkan nama ilmiah dan nama daerah gulma. 7. Menerangkan pengendalian gulma secara terpadu. 8. Melaksanakan pengendalian gulma secara preventif. 9. Menentukan teknologi pengendalian gulma secara kultur teknis, fisik mekanik, kimia, dan hayati. 10. Menyusun analisis vegetasi gulma. 11. Mengkonsepkan pengelolaan gulma pada tanaman perkebunan. 12. Menganalisis manajemen herbisida pada tanaman perkebunan. Dan 13. Merancang organisasi pelaksanaan pengendalian gulma. Pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan secara offline di ruang kelas, didukung oleh perangkat multimedia serta sistem informasi yang disediakan kampus, yaitu yang bernama Septima, sebagai layanan terintegrasi bagi dosen dan mahasiswa. Selain itu, digunakan juga fasilitas online lainnya seperti WhatsApp Group, Google Form, dan juga Google Drive. Kemudian dari sisi asesmen, evaluasi dilakukan melalui 6 unsur dengan persentase sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran di kelas sebesar 15%,
kemudian praktikum sebesar 20%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Baik, selanjutnya mari kita lihat contoh dari micro teaching yang menggambarkan pertemuan ke-12 yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan mata kuliah ilmu tumbuhan pengganggu. Kali ini pertemuan yang ke-12. Bahwa dalam mata kuliah kali ini ilmu tumbuhan pengganggu, kita akan membahas tentang pengendalian gulma secara kimia. Nah, sementara kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis vegetasi. Analisis vegetasi, jadi pengendalian gulma sebelum melakukan pengendalian gulma kita melakukan analisis vegetasi. Di mana dalam analisis vegetasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa gulma apa saja yang dominan nantinya di lapangan, kemudian tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, jadi khusus untuk pengendalian gulma ini, berbagai tindakan pengendalian bisa dilakukan sebetulnya. Jadi tergantung pada kondisi gulma di lapangan. Jadi ada pengendalian secara fisik, ada pengendalian secara mekanik, fisik, mekanik, biologi, maupun yang terakhir adalah kimia. Nah, kemudian pengendalian gulma secara kimia ini biasanya menyangkut kepada penggunaan pestisida. Jadi pestisida yang digunakan untuk gulma ini apa? Herbisida. Herbisida itu apa? Tumbuhan atau tanaman atau tumbuhan. Kalau ini tumbuhan. Kalau untuk mengendalikan serangga, untuk mengendalikan tikus, rodentisida. Untuk mengendalikan jamur, ini untuk mengendalikan gulma adalah herbisida. Jadi herbisida ini bahan kimia yang digunakan untuk memberantas gulma. Tentunya kalau penggunaan pengendalian gulma dengan menggunakan kimia ini mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, hemat waktu dan tenaga. Kalau kita menggunakan secara fisik mekanik kan membutuhkan tenaga yang banyak, waktu juga banyak. Misalnya dalam luasan 1 hektar dibutuhkan tenaga 30 HKP misalkan untuk pengendalian gulma. Tapi dengan menggunakan kimia, ya, cukup misalnya 2 orang saja untuk sebagai operatornya. Kemudian dapat menggantikan sebagian pengelolaan lahan. Jadi biasanya yang digunakan untuk pengelolaan lahan zero tillage, pengolahan lahan tanpa olah tanah. Biasanya dengan menggunakan herbisida langsung tanam. Kemudian kerusakan akar sedikit daripada cara mekanis. Kalau mekanis itu menggunakan alat, biasanya akar terganggu. Tentunya mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Kemudian mengurangi erosi. Nah, ini dikhususkan bagi herbisida biasanya yang tidak sistemik, non-sistemik. Jadi herbisida yang kontak hanya bagian yang kena saja itu yang mati. Tapi bagian yang tidak kena, misalnya akar itu tidak mati. Nah, itu juga sebagai pengendali erosi juga. Kemudian dapat mengendalikan gulma sejak awal saat tumbuh. Jadi ada herbisida yang digunakan untuk mengendalikan biji-bijinya itu bisa di samping dengan nanti pasca tumbuh gulmanya. Kemudian herbisida selektif, artinya selektif itu bisa membunuh gulmanya, tapi tanaman pokoknya tidak mati. Nah, ini selektif. Contohnya yang sudah dijelaskan awal itu pada sejarah perkembangan gulma menjadi penting di pertanian, yaitu ditemukannya adalah bahan aktif 2,4-D. Jadi 2,4-D ini itu herbisida selektif yang digunakan untuk tanaman padi biasa di area pesawahan. Jadi gulma untuk tanaman padi. Padinya tidak mati, tapi gulmanya mati. Kemudian konsepnya dalam pengendalian gulma dengan menggunakan kimia ini adalah sedikit, kemudian selektif, sistematis, dan harus aman. Ya, harus aman. Jadi kalau selektif, kalau sedikit, dalam jumlah sedikit herbisida itu harus efektif. Ini untuk menghambat atau mematikan gulma. Jadi tidak terlalu banyak, tapi dengan sedikit, tapi dia sudah bisa mematikan. Kemudian harus selektif. Selektif tadi yang mematikan gulma dan tanaman terhindar dari efek merugikan. Misalnya
Ya. Tetapi pada umumnya residu itu tetap ada. Ya. Tapi herbisida ini selektif mematikan gulma karena terhindar dari efek merugikan. Kemudian herbisida dimungkinkan untuk dapat masuk dalam sistem jaringan gulma dan mematikan. Kalau yang ini adalah yang sistemik. Jadi kalau keuntungan yang sistemik itu pada saat aplikasi kita bagian atasnya akarnya juga mati. Nah ini digunakan untuk lahan-lahan tertentu, misalnya lahan yang tidak ada tanaman pokoknya. Jadi untuk pengendalian gulma, areal yang luas yang banyak gulmanya. Kemudian herbisida harus aman terhadap pemakai atau penyemprot dan lingkungan. Nah ini karena herbisida itu racun, racun. Jadi makanya untuk meningkatkan keamanan itu berarti tingkat keracunannya yang rendah, tapi dia beracun bagi gulma yang akan dikendalikan. Tapi terhadap kita, nah kita antisipasi sebetulnya harus antisipasi. Kita menggunakan masker, kemudian pakaian pelindung, ya, sepatu dan sebagainya. Oke. Nah sebelum ke sini ada ini pertimbangan penggunaan herbisida dalam kerangka pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ini harus pertama memerlukan kecakapan pengenalan bahan, penggunaan alat, perlengkapan, pelindung dan kalkulasi. Pengetahuan tentang bahan, ya, terutama dalam penggunaan herbisida dan herbisida racun ini harus kita ketahui. Jangan-jangan nanti ini gulma yang tidak selektif digunakan untuk tanaman, gulma yang ada tanamannya tersebut, sehingga nanti hancur. Kemudian adanya perlengkapan pelindung, kemudian hitung biayanya. Jangan ini lebih mahal daripada menggunakan cara lain yang penggunaan. Kemudian harus diperhatikan keamanan bagi lingkungan, kemudian keselamatan pemakai, ya, tadi pakaian pelindung, masker dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan konsumen. Prinsip tepat penggunaan herbisida sama dengan penggunaan insektisida, fungisida dan sebagainya. Ada yang tahu? Ada berapa tepat? 5 tepat. 1. Tepat sasaran. 2. Tepat waktu. 3. Tepat dosis. 4. 5. Tepat ini. Coba kita lihat. Pertama, mau tepat apa dulu nih? Tepat sasaran. Jadi herbisida yang digunakan harus tepat sasaran. Kalau misalkan herbisida itu untuk membunuh daun lebar, digunakan untuk daun sempit, tentunya tidak akan mati. Jadi harus tepat. Kemudian herbisida itu digunakan untuk tanaman yang masih kecil atau gulma yang masih kecil, kita gunakan untuk gulma yang sudah besar, itu juga tidak tepat. Kemudian tepat jenis. Ya, tepat jenis ini sama. Kalau jenisnya herbisida berarti untuk mengendalikan gulma. Kalau jenisnya insektisida untuk serang. Kalau fungisida untuk. Kemudian tepat cara. Nah, tepat cara. Kalau ada yang tahu kalau cara. Aplikasi ya, dalam aplikasi caranya bisa dengan ditabur, dispray, atau misalkan disiramkan. Ya, itu cara-cara itu harus tepat dalam penggunaan untuk cara aplikasinya. Kemudian takaran. Takaran menyangkut dengan dosis. Biasanya kalau di herbisida itu kan dicantumkan dosis. Dosis itu adalah kebutuhan bahan atau herbisida per satuan luas atau per tanaman. Ya. Beda lagi dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi coba. Nah, per satuan liter. Jadi bahan atau kalau misalkan herbisida itu dikonsentrasikan, jadi bahan herbisida atau insektisida atau fungisida yang dapat dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu itu bisa waktu pengendalian, kemudian waktu gulmanya tumbuh, ya, ada yang gulma kecil, ada gulma sedang, gulma yang sudah besar. Nah, ini harus tepat pengendaliannya. Kemudian 5 tepat ini dan harus diperhatikan bukan hanya dalam pengendalian gulma, tapi dalam pengendalian OPT lainnya. Karena gulma termasuk pada bagian OPT, walaupun dia terakhir masuknya. Apa saja OPT? Bukan bisa pengeluaran hama, penyakit, gulma. Jadi gulma itu masuk anggota yang terakhir. Setelah diketahui bahwa gulma itu ternyata merugikan, ya, ternyata merugikan. Penelitian di Amerika begitu triliunan kan, ya, kalau tidak dikendalikan. Sedangkan dengan dikendalikan, wah, ini dapat keuntungan. Ini menjadi penting. Oke, baik, selanjutnya penggolongan herbisida. Jadi herbisida juga digolongkan. Pertama, ada yang herbisida selektif, kemudian non selektif.
Berarti kalau selektif gulmanya mati, tanamannya tidak mati. Kalau non selektif, apabila diaplikasikan kepada lahan yang ada gulmanya, berarti tanamannya, gulmanya mati. Broad spektrum, daya gunungnya luas. Dari selektif ini dibagi menjadi dua. Ada foliar apply, jadi yang diaplikasikan terhadap daun. Ada juga yang diaplikasikan untuk tanah. Sama yang selektif, non selektif. Ya, non selektif itu juga ada yang daun, ada juga yang tanah, ada juga yang air. Jadi kalau yang air ini diaplikasikan, dimasukkan ke dalam air, dibocorkan, kemudian nanti air mengalir dan gulmanya mati. Kemudian yang diaplikasikan daun dibagi lagi, ada yang kontak, ya, ada yang sistemik, ditranslokasikan. Nah, contoh yang sistemik ini adalah 2,4-D. Yang kontak itu bromoximil, ya, yang bromoximil. Kemudian yang tanah, ada yang mobil, ada juga yang non mobil. Sama juga yang non selektif juga dibagi, ada kontak, juga ada yang sistemik. Kemudian yang untuk tanah juga, yang untuk tanah ini yang non selektif itu ada yang bentuk fumigan. Contohnya adalah ketan. Kemudian ada yang residu. Contohnya simencida. Nah, ini penggolongan herbisida. Jadi herbisida ada selektif, tidak selektif, aplikasi daun, aplikasi tanah, ada juga aplikasi air. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Kan tadi herbisida itu ada yang air sama yang ganda. Nah, gunanya itu untuk apa? Kan kalau semisal kita lihat penggunaan itu kan susah, ada yang di tanah kering atau di tempat basah. Apakah ada klasifikasian dari si herbisida yang air sama yang ganda? Ya, bentuk formula. Jadi bentuk formula sudah disampaikan. Jadi ada yang cair, ada yang bentuk padatan. Padatan itu ada yang granul, ada juga yang tepung. Dan itu salah satunya adalah cara untuk memudahkan aplikasi. Kemudian ada beberapa bahan aktif yang biasa dibawa dengan cairan, ada juga yang dengan bahan tepung. Nah, aplikasinya boleh ada yang di aplikasi tanah. Aplikasi tanah berarti dia tidak menggunakan air. Kalau aplikasi spray dia menggunakan air. Nah, aplikasi herbisida yang cair, kemudian herbisida juga yang bentuk granul itu juga bisa aplikasi dengan menggunakan air. Ada beberapa yang bisa menggunakan air. Jadi itu hanya bentuknya formula. Berarti Pak yang granul itu bisa dilarutkan? Ada yang bisa dilarutkan, juga ada yang tidak tadi. Oke, baik, silakan. Ada yang? Ya. Untuk tadi sudah menjelaskan Pak mengenai maksudnya dari herbisida sendiri dibagi melalui hewan tikus. Tikus. Nah, jadi pertanyaannya kenapa diujinya harus tikus Pak? Ya. Kenapa nggak tanaman lagi? Kenapa? Uji keracunan ya, uji keracunan. Pasti keracunan biasanya makhluk hidup yang biasa diuji. Jadi orang sekarang menyebutnya kelinci percobaan. Padahal yang diuji adalah tikus percobaan. Jadi tikus itu mudah. Jadi tubuhnya ya, dan tubuhnya kalau bisa manusia ada deh yang beracun. Jadi sebagai indikatornya dengan menggunakan tikus. Nah, aplikasinya di sama Pak. efeknya sama. Kadang begini, kalau untuk kita ini tidak begitu beracun, tapi bagi tanaman itu sangat beracun. Nah, ini untuk uji toksisitas atau toksisitas keracunan ini memang menggunakan hewan percobaan, yaitu tikus. Lagi silakan. Ya. Baik. Bapak buat herbisida selektif udah pasti nggak bisa lewat proses kimigasi ya. Sedangkan kan kalau misalnya kimigasi pencampuran pestisida ke air di sistem irigasi. Nah, mereka mau tanya kalau misalnya herbisida selektif, apakah mungkin diaplikasikan pada sistem kimigasi atau tidak? Ya, kalau sistem apa tadi namanya? Kimigasi itu kan airnya untuk umum. Enggak, buat pertanian, jadi masuknya tuh ke sistem irigasi kayak irigasi tetes atau sprinkle, jadi si airnya tercampur sama pestisida. Fertigasi? Fumigasi? Kalau fumigasi dengan asap kan? Enggak, kalau fertigasi itu sama pupuk. Fertigasi betul. Sama pestisida. Iya, betul. Jadi kalau fertigasi itu dikhususkan dia menggunakan apa?
pupuk. Itu bukan di pertanian yang luas ya. Bisa pertanyaan? Bisa pertanian luas. Jadi diaplikasikan di solokan, di saluran air. Kalau diaplikasikan di saluran air kan sisa banyak. Nah, terus di situ ada hewan juga yang kena. Terus itu airnya ada yang kalau dia bentuknya sistemik tapi tidak selektif, broad spektrum, berbahaya. Ya. Tapi kalau dia sistemik ya, kemudian selektif, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi selektifnya untuk siapa? Apa saja tanamannya? Kalau untuk kordi yang tadi selektif dia untuk tanaman padi. Tanaman padi. Jadi padinya tidak mati, dialirkan ada tuh. Jadi aplikasi herbisida yang dialirkan saja dimasukkan ke dalam saluran air yang tadi. Jadi aplikasi itu bisa tanah, daun, sama air kan. Jadi dialirkan ke air, nanti dia di situ membunuh gulma-gulmanya, tapi tanamannya tidak mati. Kalau yang broad spektrum daya bunuh luas, baik sistemik maupun kotak itu mati semua. Gitu. Kalau yang sistem irigasi tadi, irigasi itu pengairan apa sistem apa? Irigasi. Air dicampur sama pupuk. Kemudian dinaikin, kemudian diteteskan. Ada juga seperti itu ya, ada sistem tetes itu sekitar. Itu kalau sistem kayak pertanian seperti itu, ya bukan ada yang herbisida sih biasanya. Dengan cara mekanik, ini dengan cara fisik ya. Ini dalam yang skala luas dan secara ekonomi sudah melebihi batas ambang ekonomi. Maka ini pengendalian herbisida ini dilakukan. Biasanya perkebunan. Di perkebunan itu tanamannya tanaman tahunan, tanaman 2 tahunan, bahkan tanaman puluhan tahunan. Nah, dia biasanya menggunakan herbisida yang broad spektrum, tapi dia aplikasi ke dekat dengan gulma. Jadi sehingga tanaman kena sedikit, karena tanaman tahunan itu kuat, jadi dia tidak mati. Karena jarang menggunakan, ada juga yang menggunakan tukordi ya, menggunakan tukordi di perkebunan. Jadi digabung tuh kombinasi, yang untuk daun sempit, yang untuk juga daun lebar digabung. Tapi rata-rata tidak selektif. Jadi karena tanamannya tanaman tahunan kuat, pokoknya besar, itu kena tersikat sedikit tidak begitu mematikan. Beda dengan tanaman pangan, tanaman hortikultura. Nah dia kalau yang herbisida yang dari bunuh luas itu bisa mati. Oke. Ada yang silakan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk materi perkuliahan hari ini tentang pengendalian dengan menggunakan kimia sudah saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.